Tuhan, gimana kabarnya semua hari ini? Semua pasti dalam keadaan baik ya. Nah, sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat sore ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini Kak Tiara ditemani oleh Naomi dan Krea. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Musik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Puspa. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun lewat online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik ya. Sore hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan tentang yang berjudul Menolong Keluarga, yang terdapat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 adik-adik ya. Ayo adik-adik yang punya Alkitab, adik-adik disiapkan ya, dibaca ya. Nanti adik-adik yang belum bisa membaca, nanti dibantu oleh papa mama. Nah, ayo semua adik-adik, sikap yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Hei, ini mainanku. Bukan, ini mainanku. Aku yang membuatnya, dan aku telah meletakkannya di ujung sana. Aku yang menemukannya, karena itu berarti mainan ini milikku. Tidak, ini mainanku. Bukan, ini punyaku. Stop. Kalian dua orang bersaudara kenapa bertengkar? Tetapi itu mainanku. Tidak, itu milikku. Aku yang menemukan mainan itu. Kalau gitu, mari kita pergi ke pemimpin kita, Musa. Nanti kita minta pendapatnya. Dia pasti mau menolong kita. Nah, adik-adik, tadi disebutkan, mari kita datang
minta pendapat kepada Bapak Musa. Adik-adik, siapa Bapak Musa itu tadi? Adik-adik mau tahu? Ya, Bapak Musa adalah orang yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, adik-adik ya. Bapak Musa itu adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena Bapak Musa itu adalah orang yang takut akan Tuhan, adik-adik. Makanya Tuhan mengangkat Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, Bapak Musa itu dipakai sebagai hakim, adik-adik. Adik-adik tahu hakim itu apa? Bapak hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara, adik-adik. Jika ada orang yang bersalah, Bapak hakim yang memutuskan. Kalau ada suatu pertengkaran atau permasalahan ya adik-adik ya. Nah begitu pula dengan Musa adik-adik ya. Musa diangkat menjadi hakim. Tetapi kalau zaman dahulu bukan di kantor adik-adik, di kantor pengadilan. Tetapi Bapak Musa itu di tenda adik-adik. Nah orang-orang bangsa Israel yang memiliki masalah datang kepada Musa, mereka meminta nasihat kepada Musa. Nanti Musa yang memutuskan siapa yang salah. Kalau ada terjadi pertengkaran adik-adik ya. Nah seperti tadi terjadi pertengkaran, minta nasihat Musa. Siapa sih yang benar sebenarnya? Tapi itu hal-hal yang kecil adik-adik. Ada juga hal-hal yang besar, yang lebih besar masalahnya adik-adik ya. Mereka datang kepada Musa. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, bahkan anak-anak juga datang mengadu kepada Musa. Dan nanti Musa yang memberi nasihat dan Musa yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar adik-adik ya. Nah orang yang datang kepada Musa banyak sekali adik-adik ya. Berarti mereka semua banyak memiliki masalah. Mereka mengantri dari pagi sampai petang adik-adik ya. Nah adik-adik bayangkan Bapak Musa sendiri bekerja, sendiri yang memberi nasihat. Capek enggak kira-kira Musa? Capek adik-adik ya. Musa hanya duduk di tenda, orang-orang datang, mereka berdiri menunggu sampai satu-satu yang dilayani oleh Bapak Musa. Nah adik-adik, karena pekerjaannya itu dari pagi sampai malam, kadang sampai Musa tidak sempat makan, tidak sempat minum, apalagi duduk istirahat, gak sempat adik-adik ya. Karena terlalu banyak yang datang ingin minta nasihat. Nah adik-adik tahu ada seorang bapak tua yang sangat perhatian dengan Musa. Dia melihat Musa begitu sibuk adik-adik ya. Musa terlalu capek, terlalu lelah. Dari pagi sampai petang melayani orang-orang. Dia melihat, wah kasihan Musa. Adik-adik tahu siapa yang memperhatikan? Dia adalah bapak mertuanya Musa. Namanya Bapak Yitro. Adik-adik tahu Bapak Yitro? Bapak Yitro ini adalah ibu dari istrinya Bapak Musa, bernama Ibu Zipora adik-adik ya. Nah Bapak Yitro melihat anak mantunya ini kecapean. Bapak Yitro kasihan melihat Musa dari pagi sampai petang. Setiap hari itu saja yang melayani orang-orang yang datang dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ada yang stres adik-adik datang juga. Nah adik-adik, akhirnya Bapak Yitro datang menemui Musa dan berkata, "Hai Musa, Bapak melihat kamu terlalu capek. Kamu itu perlu bantuan orang-orang yang dipercaya, yang bisa membantumu. Dan orang-orang yang datang juga tidak lama menunggu." Oh iya ya Pak ya. Musa mau mendengar adik-adik ya. Meskipun Musa adalah pemimpin bangsa Israel, tetapi pada waktu Musa diberi nasihat oleh bapak mertuanya, dia mau mendengar.
Dan Musa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yitro. Dan Bapak Yitro mengatakan, Musa, kamu harus mengangkat orang. 1000 orang harus ada yang memimpinnya. 100 orang harus ada yang memimpinnya. 50 orang harus ada yang memimpinnya. Begitu pula dengan 10 orang harus ada yang memimpinnya. Oh iya ya Pak ya, betul juga ya. Jadi saya nggak terlalu capek. Iya betul. Jadi kalau orang-orang datang kepadamu dan sudah ada orang yang membantu di tenda-tenda yang lain. Nah akhirnya pada waktu itu ada seorang ibu datang. Dia ingin bertemu dengan Musa, dia ingin mengadukan masalahnya. Bapak Yitro bilang, hai ibu bisa ke tenda yang sana. Ada orang yang akan mendengarkan apa yang ibu sampaikan, apa yang akan ibu keluhkan. Oh iya, saya mau ketemu Musa. Enggak, itu sudah ada orang juga yang membantu Musa. Akhirnya ibu itu datang ke tempat yang lain ya Dedek ya. Yang sudah dipilih oleh Musa adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, yang jujur. Sehingga setiap permasalahan, adik-adik, kalau kita jujur, setiap permasalahan yang diputuskan harus sesuai dengan kebenaran ya adik-adik ya. Itu maksudnya Musa memilih orang yang jujur, yang tidak gampang disuap. Adik-adik ngerti kalau hakim itu tidak boleh orang yang gampang disuap. Misalnya dikasih uang gitu. Bela masalah saya, nanti saya kasih uang. Nah itu maksudnya disuap ya adik-adik ya. Nah Musa juga memilih orang-orang yang betul-betul yang jujur, yang dapat dipercaya, yang takut akan Tuhan, yang bisa mempertanggungjawabkan setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa Israel. Nah adik-adik, Musa bersyukur sekali atas nasihat Bapak Yitro. Akhirnya Musa bisa lebih ringan pekerjaannya dan dia tidak terlalu capek. Hanya pekerjaan-pekerjaan atau permasalahan yang besar yang Musa selesaikan, yang Musa berikan nasihat, sehingga orang-orang kebenaran itu boleh dinyatakan ya, karena lewat Musa yang menyelesaikan permasalahan yang besar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, begitu pula dengan kita di rumah adik-adik ya. Adik-adik, kalau kita menolong orang tua, kita menolong papa mama atau kakak adik, biasanya yang ditolong senang nggak adik-adik? Senang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sama halnya seperti Bapak Yitro adalah bapak dari Musa. Dia mau menolong Musa dengan senang hati sehingga Musa pekerjaannya menjadi lebih ringan dan orang-orang boleh cepat dibantu adik-adik ya, tidak menunggu lama-lama karena sudah ada yang membantunya. Nah begitu pula dengan di rumah adik-adik ya, dibantu oleh saudara atau adik-adik membantu, pasti mama papa senang adik-adik ya. Misalnya pada saat mama lagi sibuk adik-adik membantu, atau kalau yang sudah besar mungkin bisa membantu cuci piring, menyapu, bahkan ada yang bisa bantu mengepel. Orang tua senang sekali adik-adik ya. Nah kalau yang kecil-kecil mungkin bisa membantu mama dengan merapikan tempat tidur atau tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi adik-adik kalau yang kecil-kecil merapikan buku atau merapikan mainan setelah bermain. Tidak diacak-acak ya, tetapi disimpan di tempat yang pada tempatnya ya adik-adik ya, misalnya di keranjangnya ya adik-adik ya. Nah orang tua senang adik-adik ya kalau adik-adik bisa meringankan pekerjaan orang tua adik-adik ya. Adik-adik mau di sini membantu papa mama? Iya, puji Tuhan. Tante Puspa yakin adik-adik semua di sini anak yang rajin dan mau membantu orang tua ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan membantu orang tua ya adik-adik ya. Nah firman Tuhan sore hari ini Tante Puspa ambil di dalam Keluaran tadi. Nanti adik-adik baca ya di dalam Keluaran 18 ayat
sampai 27. Adik-adik, ayat hafalan sore hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang bunyinya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik ngerti maksudnya? Adik-adik cuman mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja, aku mengasihimu. Nah, tapi yang terpenting adalah dengan perbuatan kita yang kita nyatakan, perbuatan dan dalam kebenaran adik-adik ya. Bukan hanya lewat aku sayang kamu, tetapi adik-adik misalnya ngomongnya sayang sama adik, tetapi sering dicubit adiknya atau sering dikerjain ya, atau dipelitin. Misalnya adiknya minta sesuatu, adik-adik enggak mau berbagi. Nah, itu bukan mengasihi ya namanya, bukan dengan perbuatan berarti ya. Cuman kata-kata saja ya. Nah, adik-adik, kita mau sore hari ini belajar seperti Bapak Yitro yang begitu mengasihi Musa sehingga dia memperhatikan apa yang Musa lakukan ya adik-adik ya. Dia membantu sehingga pekerjaan Musa yang tadinya dari pagi sampai malam, sampai tidak sempat makan, tidak sempat istirahat, kecapean ya adik-adik ya. Tapi karena bantuan dari Bapak Yitro yang memberi nasihat, akhirnya pekerjaan Musa menjadi lebih ringan. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Kalau adik-adik mau membantu orang tua, pekerjaan papa mama menjadi lebih ringan ya adik-adik ya. Tugas adik-adik yang pokok adalah belajar ya adik-adik ya. Tapi ya adik-adik juga harus membantu orang tua. Adik-adik harus menyenangkan hati orang tua ya. Terlebih Tuhan ya melihat kalau adik-adik rajin, Tuhan Yesus senang dan adik menjadi berkat ya. Nanti orang-orang yang dilihat, tetangga atau teman-teman yang lain yang belum percaya Tuhan boleh mengatakan, wah luar biasa ini anaknya siapa ya gitu ya adik-adik ya. Nah, kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya. Jadi Tuhan mau agar kita saling menolong dan memperhatikan keluarga kita ya adik-adik. Sama seperti Bapak Yitro, dia menolong Musa. Ayo, siapa di sini yang kalau dimintain tolong sama papa atau mamanya malah marah-marah atau nunda-nunda? Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita mau belajar jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, oke? Nah, sore hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Tiara undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Musik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Tante Puspa akan pimpin kita di dalam doa.
Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong dari awal hingga selesainya. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini boleh menjadi rema buat kami, untuk kami melakukannya. Ajar kami untuk boleh menolong keluarga kami, sesama kami. Tuhan beri kami kepekaan dan peduli terhadap keluarga kami. Ajar kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Tuhan berkati juga sekolah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.